Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Muhammad Tariqul Ihsan dengan NIM 18383021117, yaitu akan menjelaskan sedikit tentang penentuan konsep dasar sampel audit atau sampling audit, di mana itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, definisi dan tujuan sampling audit. Yang kedua, menentukan sampling, dan yang ketiga adalah tahapan sampling audit. Baik, definisi dan tujuan sampling audit yaitu menurut PSA nomor 26 mendefinisikan sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo rekening atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo rekening atau kelompok transaksi tersebut. Dan sampling audit adalah penugasan sejumlah prosedur audit untuk komponen-komponen yang kurang dari 100% dalam populasi terkait relevansi audit, sehingga seluruh unit sampling memiliki peluang untuk dipilih dalam upaya memberikan landasan yang memadai bagi auditor untuk mengambil sejumlah kesimpulan mengenai seluruh populasi. Dan tujuan dari sampling audit yaitu memberikan landasan yang memadai untuk mengambil sejumlah kesimpulan terkait misalnya faktor, dokumen pengiriman, dan materi sumber asli lainnya. Terus yang kedua yaitu menentukan sampling. Yang pertama tujuan audit yang harus dipenuhi dengan menguji item sampel. Dan yang kedua, atribut dari populasi dari mana sampel akan diambil. Terus yang ketiga itu tahapan sampling audit, yaitu tahapannya itu yang pertama menyusun rencana audit. Penyusunan rencana audit yaitu pada tahapnya itu ditetapkan yang pertama, 1. Jenis pengujian yang dilakukan. Yang kedua, tujuan pengujian. Ketiga, populasi yang akan diteliti. Dan yang keempat, asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian. B. Yaitu menetapkan jumlah atau unit sampel. Tahap berikutnya adalah yaitu menetapkan unit sampel jika digunakan metode sampling statistik. C. Mengestimasi keadaan populasi, yang dimana auditor melakukan evaluasi hasil sampling untuk membuat estimasi mengenai keadaan populasi. D. Memilih sampel, yaitu langkah yang selanjutnya adalah memilih sampel dari populasi yang diteliti jika menggunakan sampling statistik, dan pemilihan sampelnya harus dilakukan secara acak atau random. Yang kelima atau E. Menguji sampel, yaitu auditor menerapkan prosedur audit atas sampel tersebut. F. Mengestimasi keadaan populasi, yaitu auditor melakukan evaluasi hasil sampling untuk membuat estimasi mengenai keadaan populasi, misal berupa estimasi tingkat penyimpangan atau kesalahan, estimasi nilai interval populasi, dan sebagainya. G. Membuat simpulan hasil audit. Berdasarkan estimasi, auditor membuat simpulan hasil audit. Biasanya simpulan hasil audit ditetapkan dengan memperhatikan atau membandingkan derajat kesalahan dalam populasi dengan batas kesalahan yang dapat ditolerir auditor. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua atas nama Horida, NIM 18383022076. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang penerapan pemilihan metode sampling audit.
Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai sampling audit. Menurut SA, Standar Audit 305 adalah proses pemeriksaan saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menggambarkan beberapa bentuk kesimpulan dari seluruh populasi berdasarkan hasil audit dalam menetapkan jumlah sampel. Kenapa di sini dikatakan kurang dari 100%? Karena kalau 100% itu dinamakan populasi. Tapi karena di sini sampel, maka harus kurang dari 100%. Itu yang perlu diingat yang pertama. Untuk yang kedua, kenapa kita perlu audit sampling? Karena begini, dalam proses audit, auditor itu dibatasi atau terbatas oleh kendala waktu dan biaya. Bisa saja kita memeriksa semua bukti transaksi dalam satu saldo akun, tetapi hal itu tentu memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Sementara auditor harus menyelesaikan perikatan auditnya secara tepat waktu. Terkait keterbatasan waktu ini, tidak bisa auditor itu memeriksa seluruh bukti transaksi, makanya perlu yang namanya sampling atau secara sampelnya saja. Kemudian, dalam pemilihan metode sampling audit dapat dilakukan dua cara. Yang pertama yaitu metode statistik atau yang disebut dengan sampling statistik. Yang kedua yaitu metode non-statistik atau yang disebut dengan judgmental sampling. Sampling statistik berbeda dengan sampling non-statistik karena ketentuan atau aturan matematika yang telah ditetapkan. Sampling statistik itu adalah metode yang berbasis matematika atau memilih perwakilan sampel untuk mencerminkan karakteristik dari seluruh populasi. Sedangkan sampling non-statistik itu tidak menggunakan dasar matematika. Artinya apa? Artinya berdasarkan dengan jam terbang atau sesuai dengan pengalaman. Lamanya pengalaman auditor, maka ketepatan pemilihan metode non-statistik sampling ini akan semakin mendekati kebenaran 100%. Tapi memang tidak ada yang 100% kebenarannya selain populasi. Karena yang kita uji itu adalah sampel, maka kita tidak bisa berkata kebenarannya itu 100%. Maka yang kita katakan adalah kebenarannya kewajaran. Kalau yang metode statistik itu untuk perusahaan yang sudah besar. Besar itu seperti apa maksudnya? Mungkin kita bisa lihat dari sisi asetnya atau banyaknya transaksi. Kalau metode non-statistik itu biasanya untuk perusahaan yang relatif kecil dan menengah. Karena non-statistik berarti berdasarkan pengalaman auditor. Kedua cara tersebut sering digunakan oleh para auditor dalam menetapkan sampel yang diperiksa untuk dijadikan bukti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suswati sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif beserta apa saja risiko-risiko di dalamnya, dan sedikit menambah tentang parameter atribut sampling. Sebelum itu, saya ingin menyimpulkan dari pemateri 1 dan pemateri kedua, di mana seorang auditor sudah mengetahui dan mempertimbangkan salah saji dalam perencanaan prosedur audit, maka akan memasukkan juga unsur sampling di dalamnya, atau biasa disebut dengan sampling audit. Sampling audit adalah proses pemeriksaan pada saldo akun atau transaksi tertentu yang kurang dari 100% untuk mengetahui atau mengambil kesimpulan terhadap seluruh populasi berdasarkan hasil audit. Dan salah satu sampling yang sering digunakan ialah sampling atribut, di mana terdapat parameter-parameter yang sudah dijelaskan oleh pemateri kedua, dan
Setelah semua parameter dilakukan, maka dilakukanlah evaluasi terhadap hasil tes atribut sampel. Apabila terjadi ketidakpastian, maka yang dilakukan adalah memeriksa kembali semua data dan bisa melakukan risiko audit yang terdiri dari risiko bawaan maupun risiko pengendalian, risiko deteksi, risiko sampling, dan risiko non-sampling. Dan terkait jenis pengujian, yang dimana untuk menguji keberadaan atau tidak adanya pengendalian, sedangkan pengujian substantif ini ada hasil dari pengujian pengendalian dan lebih fokus pada saldo atau nominal yang sudah disajikan. Berikutnya materi yang akan saya jelaskan dan tidak ada di makalah ialah metode dalam sampling statistik. Yang pertama ada sampel acak sederhana, di mana sampel di sini dipilih langsung dari populasi serta tanpa dimanipulasi dan menggunakan tabel angka acak maupun Microsoft Excel. Yang kedua adalah pemilihan sampel sistematis, yang dimana ini menggunakan ukuran populasi dibagi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Ketiga, sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran, yang maksudnya ialah memilih sampel acak maupun sampel sistematis. Dan probabilitasnya langsung terkait dengan nilai. Nilai yang lebih besar ini lebih banyak kesempatan untuk dipilih daripada nilai yang lebih kecil. Terakhir, sampel bertahap, di mana unsur dalam total populasi dibagi dan diuji serta diukur secara statistik. Lanjutnya, metode-metode di dalam sampling non-statistik. Yang pertama, pemilihan sampel terarah, di mana auditor meyakini terdapat salah saji dan juga mengandung karakteristik populasi dan memiliki size yang besar. Yang kedua, ini sampel blok yang menggunakan seleksi satu atau lebih kelompok elemen populasi, dan ini secara berurut, di mana satu item blok terpilih maka akan secara berurutan item-item berikutnya juga akan dipilih. Yang ketiga, ini sampel sembarang. Auditor memilih populasi tanpa memandang ukuran, sumber maupun karakteristik lainnya. Terakhir, sampel secara sistematis, di mana sampel dipilih berdasarkan interval yang ditentukan dan pembagian jumlah unit dalam populasi dengan jumlah sampel. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.